Selamat bergabung. Kita dalam sesi yang berikut ini akan membicarakan topik yang penting yang judulnya adalah cara uji klinik yang baik. Sebelum saya masuk ke dalam pokok permasalahannya, perkenankan saya menerangkan siapa pekerjaan saya sehari-hari. Nama saya Rianto Setiabudi. Sehari-hari saya bekerja sebagai staf pengajar dan juga peneliti di bagian farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Maka kita akan membahas mengenai cara uji klinik yang baik yang seringkali kita singkat dengan kata CUKB, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Good Clinical Practice atau GCP. Sebelum masuk ke dalam inti persoalannya, maka ada baiknya kita melihat apa itu uji klinik. Uji klinik adalah semua penelitian yang dilakukan pada subjek manusia yang dimaksudkan untuk menemukan atau memastikan efek klinik dari suatu obat. Jadi tujuannya itu mau memastikan keamanan dan atau efikasi dari obat, termasuk juga mempelajari farmakokinetik, farmakodinamik, interaksi obat, dan lain-lain. Nah, jadi apa itu sebetulnya GCP atau CUKB itu? CUKB adalah seperangkat standar untuk mendesain, melaksanakan, memantau, mengaudit, merekam, menganalisis, dan melaporkan uji klinik sedemikian rupa sehingga terjamin diperolehnya hasil yang dapat dipercaya dan akurat, seringkali disebut kredibel. Dan yang kedua, bahwa hak, integritas, dan keselamatan subjek uji klinik terlindungi dengan baik. Pada dasarnya, isi daripada CUKB itu dapat dibagi menjadi 7 bagian besar, yaitu prinsip umum CUKB, kedua, peran dan tanggung jawab komisi etik, 3, peran dan tanggung jawab peneliti, keempat, peran dan tanggung jawab sponsor, lalu yang kelima adalah protokol dan amandemen protokol, lalu apa itu brosur peneliti, dan akhirnya dibahas mengenai dokumen esensial. Saya mau mengajak saudara sekalian untuk melihat yang pertama, prinsip CUKB. Prinsip CUKB yang pertama adalah uji klinik harus disesuaikan dengan prinsip etik yang berasal dari Deklarasi Helsinki dan harus sejalan dengan cara uji klinik yang baik dan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing peneliti. Yang kedua adalah bahwa risiko dan ketidaknyamanan yang timbul karena orang ikut dalam suatu uji klinik harus ditimbang terhadap manfaat potensial yang diharapkan bagi masing-masing subjek uji klinik dan masyarakat. Yang ketiga adalah bahwa hak, keamanan, dan kesejahteraan subjek uji klinik merupakan pertimbangan yang paling penting dan harus mengalahkan kepentingan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Tanpa kita sadari, ketika kita melakukan uji klinik, sebetulnya kita masuk ke dalam konflik kepentingan. Sebagai peneliti, kita akan mengutamakan suksesnya penelitian itu. Kerap kali, terpaksa kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang invasif, yang menimbulkan ketidaknyamanan, atau malah mungkin menimbulkan kesakitan dan sebagainya. Tapi sebagai dokter, kita akan mengutamakan kenyamanan, kesejahteraan, dan katakanlah rasa enak untuk pasien. Nah, seringkali terjadi benturan antara dua kepentingan ini. Nah, di dalam CUKB yang berdasarkan Deklarasi Helsinki itu dengan amat jelas diuraikan bahwa apabila terjadi konflik
head to head frontal antara kedua kepentingan ini, yang dimenangkan adalah selalu kepentingan subjek penelitian dan keselamatan subjek penelitian. Jadi dengan kata lain, kepentingan, keselamatan, kenyamanan subjek penelitian selalu diletakkan di atas kepentingan penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa informasi non-klinik dan klinik mengenai suatu produk yang diteliti harus memadai untuk menunjang uji klinik yang diusulkan. Jadi, ketika kita mau melakukan uji klinik pada subjek manusia, kita tidak bisa masuk begitu saja. Kita ingin dapatkan data dari studi hewan dan lain-lain yang memberikan kita gambaran kira-kira obat ini nanti akan menimbulkan dampak negatif apa bagi subjek. Jadi informasi non-klinik dan informasi klinik ini penting sekali untuk melakukan suatu pertimbangan risk benefit sebelum kita masuk ke dalam uji klinik. Kalau misalnya risk yang timbul atau yang diprediksi jauh lebih besar daripada manfaatnya, maka ada kemungkinan bahwa penelitian itu tidak layak untuk dilakukan. Itu tadi bahasan yang kita lakukan untuk topik yang kita soroti tadi, dan demikian kita sampai pada akhir diskusi kita untuk sesi ini. Sebelum saya menutup diskusi kita, saya mau menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas ada manfaatnya untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih.